Seberapa efektif pemeriksaan dengan pendeteksi kebohongan atau lie detector dan bagaimana hasil pemeriksaan bisa membantu penyidikan? Kami akan membahasnya bersama kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat sore, Pak Adrianus. Selamat sore. Pak Adrianus, Putri Chandrawati rencananya diperiksa oleh alat lie detector. Pertanyaannya kemudian, apakah hasilnya nanti akan efektif membantu penyidikan? Ya, sebelumnya saya justru ingin bertanya mengapa menggunakan lie detector ya? Itu kan digunakan ketika memang ada indikasi atau kecenderungan bahwa seorang tersangka itu suka berbohong. Nah, ketika misalnya dalam pemeriksaan awal, kemudian indikasi itu tidak terlihat, artinya kecenderungan pengakuannya itu konstan, tidak berubah-berubah, konsisten, ya kenapa harus menggunakan lie detector? Jadi kesannya seperti gaya-gayaan begitu. Nah, kalau memang misalnya ada indikasi seperti itu, barulah atau bisa digunakan alat penguji kebohongan tersebut. Demikian. Berapa akurasi dari ketepatan alat ini, Pak Adrianus? Oh, kalau misalnya digunakan pada saat yang tepat dan orang yang tepat, maka memang tinggi sekali, bisa mencapai 90%. Maksudnya apa? Kalau memang orang itu diminta keterangan pertama kali, lalu kemudian digunakan pada orang yang memang tidak terlatih, maka bisa tinggi sekali. Tetapi kalau misalnya orang itu sudah berkali-kali mendapatkan informasi yang mungkin ada kaitannya dengan keterangan dia. Yang kedua adalah ketika orang itu memang orang yang terlatih menghindari untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang benar. Boleh dibilang misalnya teman-teman intel biasanya memang berlatih untuk itu. Nah, tentu lalu kemudian akurasinya jauh menurun. Demikian. Oke, Pak Adrianus, dalam konteks ini kan Ibu Putri Chandrawati beberapa kali mengganti keterangannya, khususnya terkait dengan keterangan baik itu kejadian di rumah Magelang, kemudian di rumah pribadi Verdi Sambo tentang kejadian pelecehan seksual. Barangkali indikasi ini menunjukkan bahwa Ibu PC melakukan kebohongan, Pak Adrianus. Oh, mungkin itu ya. Tapi saya kira juga begini, apakah itu memang indikasi kebohongan atau indikasi daripada orang yang memang tidak stabil jiwanya? Saya dalam ini membuka kemungkinan untuk melihat bahwa mengapa keterangannya berbeda-beda. Sebenarnya bukan karena niatnya berbohong, tapi memang karena yang bersangkutan berada pada situasi yang moody ya, amat impulsif ya terkait dengan situasi jiwanya. Tapi memang boleh juga dicoba kalau memang ada indikasi bahwa yang bersangkutan memang bohong. Demikian. Baik, berarti apakah ini cukup valid untuk dijadikan bahan di pengadilan mungkin karena memang mungkin tadi ada banyak sekali faktor ya. Tadi bahwa kondisi dari yang dites dan yang mengetes ini juga sangat penting. Saya kira nanti akan menjadi alat bukti yang harus kemudian didengar kembali. Ahli yang mengambilnya di depan pengadilan. Dengan kata lain, biasanya hakim tidak akan begitu saja menerima hasilnya, tapi kemudian harus didengar kembali. Dengan kata lain, pihak yang mengetesnya tentu akan dipanggil untuk bersaksi sebagai ahli di pengadilan dan sekaligus juga kemudian menguraikan misalnya mengenai kelemahan-kelemahannya. Jadi sebagai contoh misalnya ketika yang bersangkutan atau si tersangka ini kemudian diperiksa pada waktu ketika sedang tidur, kurang tidur, ya, atau sudah mengalami pemeriksaan sampai beberapa kali, umumnya lalu menunjukkan satu grafik yang berubah, ya, indikasi yang kemudian bisa kita baca sebagai bohong, padahal tidak. Nah, itulah kemudian harus didengar oleh hakim terkait dengan berbagai keterbatasan data dari alat ini. Demikian. Oke, Pak Adrianus, mungkin masih banyak yang bertanya bagaimana cara kerja lie detector terhadap tersangka. Apakah memang hanya mengidentifikasi keterangan-keterangan yang diucapkannya saja atau ada hal yang lain yang mungkin diperiksa oleh alat ini? Jadi sebetulnya alat ini tidak menguji tentang kebenarannya, jadi jangan salah juga, tapi lebih pada menguji antara apakah ketika ada satu pertanyaan-pertanyaan yang kita sebut sebagai intriguing, menohok, dan ada kaitannya dengan dua hal. Pertama adalah detak jantung yang berubah dan aliran darah yang berubah. Asumsinya adalah bahwa ketika orang berbohong, dan berbohong itu sesuatu yang membuat orang itu kemudian lalu seperti tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya, maka diperkirakan tekanan darahnya dan detak jantungnya juga akan berubah. Nah, masalahnya tadi kalau orang ini memang sudah dari awal kurang tidur misalnya, atau tekanan darah dari awal memang rendah, atau memang sudah terlatih, nah itu yang kemudian dia bisa sembunyikan tuh ya, seolah-olah bahwa tidak ada yang berubah dari tekanan darah maupun juga detak jantung, sehingga seolah-olah benar, misalnya begitu.
Oke, jadi lebih melihat ke respon tubuh ketika menanggapi sebuah pertanyaan, seperti itu ya Pak? Tepat sekali, tepat sekali. Oke, nah tadi Anda menyatakan bahwa biasanya lie detector digunakan jika tersangka ini memberikan keterangan yang berbeda-beda. Dalam kasus sebuah kriminal ini, apakah lie detector ini memang bisa digunakan dalam setiap proses atau hanya special case saja? Saya berpikir either or ya, artinya dipergunakan di awal, tadi saya katakan di awal, atau ketika ada memang indikasi bahwa yang bersangkutan memang berbohong. Mengapa demikian? Karena tadi ketika misalnya yang bersangkutan itu dites lie detector beberapa kali, maka yang bersangkutan itu diperkirakan sudah belajar dan sudah bisa merespons itu. Yang kedua adalah bahwa kalau yang bersangkutan juga sudah diperiksa berkali-kali oleh mekanisme non lie detector, maka yang bersangkutan juga sudah bisa mengadjust, ya, bisa menyesuaikan informasi yang dia berikan. Nah, sekali lagi dengan kata lain, memang alat ini memang alat yang fragile, amat tergantung pada kapan digunakan. Maka tadi saya katakan kalau bisa sih digunakan dari awal atau tidak sama sekali, gitu ya, sehingga kemudian lalu bisa mengurangi beberapa keterbatasannya. Begitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Adrianus Meliala atas informasi yang diberikan kepada kami. Selamat sore. Terima kasih.